Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Kita aman dalam genggaman Tuhan ya? Percaya ya, karena ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan yang daripada Tuhan. Sepertinya Ibu Bapak semuanya terus memantau ya perkembangan dari COVID-19 ya. Dari wajah-wajahnya kelihatan. Saya percayalah setiap kita boleh terus tahu gitu ya. Tetapi jangan sampai kita terus tahu tentang COVID-19 tetapi nggak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita ya. Kita harus tahu apa yang menjadi maksud Tuhan untuk semua yang terjadi saat-saat hari ini. Karena saya percaya semuanya itu adalah atas seizin Tuhan. Kalau Tuhan yang mengizinkan, maka semuanya juga Tuhan yang akan mengendalikannya. Amin. Nah, biarkan COVID itu berlalu sebentar, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan ya. Baik, pesan Tuhan untuk minggu ini adalah jadilah prajurit yang bertempur di garis depan. Diambil dari 2 Samuel ayat yang ke-10, pasal ke-10 ayat 18 sampai 19. Saya mau membacakannya buat Ibu Bapak sekalian. 2 Samuel 10 ayat yang ke-9. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Ibu Bapak, saya berharap ya ketika pesan Tuhan dibagikan, Ibu Bapak mungkin sepanjang minggu ini tahu ya apa yang menjadi cerita dari dari pesan ini gitu ya. Kalau saya boleh mengulang sedikit gitu ya tentang peristiwa ini. Ini adalah sebuah peristiwa bagaimana pada waktu itu Daud itu mau melakukan belasungkawa ya bagi untuk itu Raja Amon yang pada waktu itu meninggal. Maka pada waktu itu Daud itu mengirim pegawai-pegawainya itu datang ke kerajaannya orang Amon itu ya pada waktu itu. Tetapi ketika pada waktu pegawai-pegawainya itu datang, niat baiknya itu berubah gitu ya. Yang harusnya diterima ya orang-orang melakukan belasungkawa, oh iya gitu ya, terima kasih atau gimana gitu ya. Tetapi niat baliknya itu dibalik menjadi sebuah kecurigaan. Wah, pasti pegawai-pegawainya Daud itu datang untuk curigain. Mau ngintai negeri kita, kota kita itu mau diapain, mau direbut. Nah, akhirnya si pegawai-pegawai itu ketika datang dan akhirnya dipermalukan. Janggutnya itu dipotong, bajunya itu dipotong gitu ya dari bagian tengah sampai ke bagian belakangnya gitu dipotong. Dan akhirnya peristiwa ini diberitahu kepada Daud. Dan Bani-Amon pada waktu itu dia menyewa orang-orang pasukannya itu untuk menyerbu dia. Jumlahnya mungkin pada waktu itu udah diperhitungkan sama saudara Mobun, itu hampir 33 pasukan itu berusaha untuk menyerbu. Maka pada waktu itu Daud pilih nih, siapa nih yang bisa dipakai untuk melawan Bani-Amon pada waktu itu. Kalau Ibu Bapak tahu, mungkin apakah Daud itu asal-asalan pilih enggak? Daud itu jago loh berperang. Dia kalau berperang itu pakai strategi. Berarti dia kalau pilih orang, dia enggak sembarangan pilih. Dia pilih pasti orang yang punya kualitas. Dia pilih orang yang punya potensi untuk bisa rebut kemenangan. Gak mungkin kan saya pilih kamu supaya peperangan ini kalah. Enggak kan? Kalau orang perang pasti pengen menang. Maka saya punya pertimbangan juga pasti Daud juga pengen peperangan ini dimenangkan oleh Daud. Makanya pada waktu itu dia pilih Yoab karena dia punya kualitas, dia punya mutu, dia punya potensi untuk rebut kemenangan. Kita bisa lihat gitu ya,
ketika saya baca ayat ini, pasal ini lebih dalam lagi. Kenapa kok sampai Daud pilih Yoab? Ternyata ibu bapak, Yoab punya roh yang luar biasa. Wow, dahsyat. Bagaimana bisa membuktikannya? Nanti saya akan bahas gitu ya. Orang yang punya roh yang luar biasa itu akan terbukti dari perkataannya. Terbukti dari doanya. Dia punya roh yang kuat. Dia punya mental yang besar. Buktinya apa? Dia enggak takut menghadapi puluhan ribu yang pada waktu itu musuh berusaha untuk menyerang dia. Mentalnya itu besar. Dan keberanian itu dapat dipertanggungjawabkan, dapat teruji. Lewat pesan Tuhan pagi hari ini Bapak, kalau Tuhan mau setiap kita itu maju sebagai prajuritnya yang bisa berdiri di depan, saya percaya ibu bapak semuanya itu orang-orang yang punya kualitas. Amin. Coba katakan, kamu punya kualitas loh. Kamu punya kualitas, kamu hebat. Tuhan udah pilih kalian untuk menjadi orang-orang yang berdiri di garis depan. Makanya pertempuran ini adalah pertempuran bukan hanya untuk Bapak Gembala. Bukan hanya untuk tim leader. Bukan hanya untuk pembicara di tempat ini. Tapi semuanya kita orang-orang yang punya kualitas. Amin. Karena apa? Karena Tuhan sudah perlengkapi kita. Tuhan sudah pilih kita dari awal. Waktu kita ikut Tuhan. Terima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia sudah pilih kita dari awal. Kemudian kita terus diperlengkapi. Hari lepas hari, firman-Nya itu akan terus memperlengkapi kita. Dia berikan apa? Bukan hanya firman, tetapi dia berikan kuasa. Dia berikan otoritas. Dan perlu ibu bapak ketahui ya, bahwa peperangan ini bukan kita yang berperang. Tapi Tuhan yang berperang. Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh kita. Dan kita hanya sebagai alatnya. Amin. Nah, sekarang kita mau belajar gitu ya. Apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita lakukan untuk kita menjadi seorang prajurit yang bisa berdiri di garis depan. Yang pertama yang saya mau membagikannya adalah, jadilah yang terdepan di dalam memberikan kekuatan atau memberikan semangat. Diambil dari ayat yang ke-12, 2 Samuel 10 ayat yang ke-12. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Ibu bapak, waktu musuh menyerang pada Yoab, apakah tahu nggak jumlahnya banyak? Yoab pada waktu itu tahu nggak jumlahnya banyak? Tahu. Tahu nggak? Yoab pada waktu itu dia itu diserang. Tahu, ini ada ayatnya, ada buktinya. Kalau ibu bapak baca ayat selanjutnya, tahu Yoab sedang diserang. Bahkan bukan hanya diserang, dia itu sedang diancam. Bukan hanya diserang tetapi diancam. Coba kalau orang yang diancam itu gimana perasaannya? Takut nggak? Bukan hanya takut tapi ada satu ketakutan. Makanya dia panggil adiknya Abisai. Abisai, bantu aku ya. Tolong aku. Kalau Aram lebih kuat, kamu bantu aku ya. Kalau Amun lebih kuat daripada kamu, aku akan tolong kamu. Jadi pada waktu itu Yoab tahu bahwa dia itu sedang diancam. Kadangkala kita bisa mengambil satu hikmah gitu ya dari ketakutan. Ketakutan itu bisa dipakai untuk kita mulai berjaga-jaga. Bisa dipakai untuk kita mulai mempersiapkan diri nih. Apa antisipasi yang harus kita lakukan? Ada sesuatu yang luar biasa yang pada waktu itu Yoab lakukan. Yoab bukan menjadi orang yang melemahkan. Membuat Abisai itu patah semangat. Membuat Abisai itu tawar hati. Tetapi dia berkata gini, kuatkanlah hatimu dan mari kita menguatkan hati. Yuk sama-sama kuatkan hati untuk bangsa kita, untuk negeri kita. Ada sesuatu yang dahsyat. Ini dari mana kata-kata Amun ini bisa dia keluar. Bisa mengeluarkan kata-kata ini.
Kalau bukan dia punya roh yang kuat. Bahkan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-14, coba kita sama-sama baca ya di sini. Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah ini, orang yang semangat itu dapat menanggung penderitaan apapun yang diperhadapkan kepada dia. Oleh karena Yoab punya semangat, ya, dia bisa impartasikan bagi adiknya Abisai. Yuk, kuatkan hatimu. Kita sama-sama kuatkan. Ketika saya baca gitu di dalam versi yang lain, orang yang bersemangat itu ternyata bukan semangat secara jiwanya, tetapi ini lahir dari sebuah roh. Rohnya itu hidup, rohnya itu semangat, rohnya itu membangkitkan. Dari mana seseorang bisa memiliki satu roh yang kuat? Kalau dia tidak terkoneksi dengan Tuhan yang kuat. Jadi kuncinya adalah orang yang semangat adalah orang yang senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan kita dapat raih, kita dapat rebut kekuatan itu. Ibu baca, ibu bapak mungkin saat-saat ini banyak viral gitu ya. Terus Mazmur 91 gitu ya. Orang yang berlindung dalam naungan Tuhan gitu ya, bla 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 semuanya kayak gitu ya. Coba kita sama-sama baca ya di dalam Mazmur 91. Mazmur 91, sebentar ya. Ya. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Nah, ibu bapak, ketika ibu bapak baca tahu firman Tuhan ini, menurut ibu bapak, apakah semua orang akan mengalami hal ini? Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Apakah semua orang akan mengalami hal ini? Belum tentu ibu bapak. Coba kita lihat dalam versi King James apa katanya. Ayat yang pertama ya. 91 ayat yang pertama. Di sini ya, di sini. Oh, bukan ya. Ketika saya baca gitu dalam versi yang lain dikatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi itu adalah orang yang diam di dalam tempat rahasianya Tuhan. Tempat rahasianya Tuhan. Wow, dahsyat enggak? Enggak semua orang bisa masuk tempat rahasianya Tuhan. Enggak semua orang mau masuk tempat rahasianya Tuhan. Berarti enggak semua orang bisa mengalami ini. Hanya orang-orang yang bisa masuk dalam tempat rahasianya Tuhan, yang bisa memberikan semangat, yang bisa memberikan kekuatan. Kata-katanya itu bukan kata-kata yang merobohkan, tetapi kata-katanya itu kata-kata yang membangun. Bukan yang menebarkan ketakutan, tetapi yang membangkitkan semangat. Kita bisa tahu ya, mungkin kita bisa tangkap kalau orang yang punya persekutuan dekat dengan Tuhan. Dari kata-katanya itu bisa kita terima ada satu impartasi roh. Menguatkan, membangkitkan, menghidupkan, menyembuhkan. Ada kan kata-kata, dari kata-kata bisa membuat orang tertawa, bisa membuat orang menjadi sedih. Bisa melukai, bisa menyembuhkan. Tetapi kalau orang yang terhubung dengan Tuhan, maka kata-katanya itu akan menghidupkan. Saat-saat hari ini ya, virus COVID kan terus beredar di mana-mana. Membuat ketakutan dilanda semua manusia. Bahkan di negara-negara yang lain itu ketakutan. Sebenarnya yang sering kali yang menjadi ketakutan itu bukan penyakitnya. Bukan penyakitnya, tetapi orang-orang gak siap untuk mati. Masih takut yang namanya dengan kematian. Gak siap dengan namanya kematian. Jadi kadangkala lebih membesarkan si virusnya itu. Lebih membesarkan. Intinya adalah yang ditebar adalah rasa takut itu lebih besar. Satu saat
ketika saya datang gitu ya untuk melayani seorang ibu, dia datang. Dia bilang, "Nak, tante sekarang kena sakit kanker. Udah stadium 3. Gak lama lagi tante akan meninggal." Oh begitu ya tante. Soalnya gak ada obatnya. Saat ini tante udah bagi warisan buat anak-anak. Udah ngasih pesan begini, begitu. Jadi sebenarnya si tante ini bukan takut sama kankernya, tetapi dia takut sama kematiannya. Kematian yang ditebarkan, yang diberikan oleh iblis sehingga dia tidak bisa berkutik apa-apa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Satu ketakutan. Tetapi ketika saya diperhadapkan dengan hal ini, apa yang saya katakan? Tante, emang betul. Tante kena penyakit kanker. Tetapi apakah tante ingin mengalami sesuatu enggak daripada Tuhan? Bahwa Tuhan adalah Allah yang penyembuh. Saya datang, bukan, "Oh ya tante sebentar lagi akan meninggal. Udah siap tante, mau dikubur di mana?" Memang enggak ada obatnya. Enggak seperti kayak gitu. Saya datang kuatkan, bangkitkan iman dia. Kalau mungkin saat-saat hari ini, yang memvonis kita, mengteror kita. Rumah tanggamu tuh udah hancur. Suamimu itu gak bisa balik lagi. Suamimu itu gak mengasihi kamu. Gak cinta sama Tuhan. Apakah ibu bapak akan mengiyakannya? Jangan. Tolak di dalam nama Yesus. Kita punya Allah yang dahsyat. Dia pasti punya banyak cara untuk memulihkan kita. Gak mungkin. Kadangkala, sudah bertahun-tahun, sudah puluhan tahun. Dia meninggalkan saya, mana mungkin dia balik pada saya. Lewat perkataan kita, orang yang punya hubungan, itu dia akan perkatakan firman Tuhan yang akan membangkitkan, menguatkan. Yang dulunya mungkin sudah roboh, mari bangun kembali. Karena apa? Karena dari perkataan Tuhan, kita hidup bukan dari kata orang. Amin ibu bapak. Jadi orang yang berdiri di garis depan, dia adalah orang yang memberikan semangat. Dia bukan orang yang mematahkan atau yang merubuhkan. Tolak semuanya di dalam nama Yesus. Bahwa kita semuanya berhak untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Nah selanjutnya, yang kedua tindakan apa yang harus kita lakukan? Pada waktu kita mau menjadi prajurit yang berdiri di garis depan. Jadilah terdepan di dalam mengalami Tuhan. Diambil dari ayat yang ke-13. Yoab pada waktu itu sedang mengalami satu ketakutan gitu ya. Ya di sini. Lalu Yoab dan tentara yang bersama-sama dengan dia maju berperang melawan orang Aram dan orang-orang itu melarikan diri dari hadapannya. Ibu bapak, Yoab pada waktu itu memang dia mengalami ketakutan. Tetapi pada waktu itu dia tidak lari. Dia tidak menghindar dari musuh yang pada waktu itu berusaha untuk menyerbu dia. Dia datang dikatakan dia maju dan kemudian apa? Dia berperang. Dia maju, hadapi masalah, dan kemudian enggak tinggal diam. Dia berperang pada waktu itu. Ambil satu tindakan. Ada banyak kala ketika intimidasi, ketika ketakutan iblis tebarkan ketakutan. Kita apa? Kita menjadi takut. Kita enggak mau menyerang. Satu saat kalau tadi orang-orang ada yang takut kematian, saya pernah ngalamin yang namanya itu takut setan. Karena pada waktu itu saya tinggal dekat kuburan Tandu. Jadi ini kuburan, ini rumah saya, ya. Jadi ketika kalau saya ngelihat Naong keluar, itu kuburan. Bahkan kadangkala kedengar gitu ya suara orang-orang lagi makam tuh ngedengar. Lagi memuji-muji Tuhan gitu ya. Lagi muji-muji Tuhan. Ya langkahku. Lagi nyanyi
lagi nyanyi itu. Nah itu kan kadang aura ketakutan itu kalau kalau siang-siang kan nggak terlalu gitu ya. Tapi kalau malam-malam itu kan rasanya udah mulai mencengkeram gitu ya. Dan satu saat saya sepertinya itu ada rasa ketakutan pada waktu itu. Karena saya tinggal di atas dan saya harus selalu harus ambil air itu ke bawah. Jadi pagi-pagi kalau lagi subuh-subuh anak-anak udah masih pada tidur, suami tidur gitu ya. Saya harus ambil air dari bawah. Rasanya pas ngelewatin daerah di bawah tangga gini, gitu cepet-cepet ambil, langsung lari gitu ya. Aduh rasanya nggak enak sekali, rasanya nggak enak. Ini ada sesuatu yang nggak enak gitu ya. Makanya ketika pada waktu adik saya datang gitu ya ke rumah saya, dia kan ngobrol sama saya di atas, dia bilang gini, Ci, kok rasanya nggak enak ya? Rasanya ada orang yang kayak nongol-nongol gitu dari bawah gitu ya. Kamu mah gitu ya, seperti kayak tambah nakutin gitu sama saya. Tapi memang hawa suasana yang gak enak itu makin saya rasakan gitu ya. Dan itu sepertinya mengganggu saya. Makin hari makin saya itu gak damai dan rasa takut itu mulai makin takut. Saya ternyata takut setan pada waktu itu. Wah kalau begini terus bahaya nih ya. Saya nggak leluasa kayak gitu. Masa sih anak Tuhan takut sama setan? Katanya aku punya roh yang lebih besar gitu ya. Makanya pada waktu saya panggil suami saya. Yuk kita usir sama-sama. Suami saya pada waktu ayo kita sama-sama usir gitu ya. Malam-malam gitu ya bangunan ayo kita usir di dalam nama Yesus. Kita punya minyak urapan, kita doakan tempat tersebut gitu ya. Kita kuduskan tempat tersebut, kita usir di dalam nama Yesus. Maka pada waktu itu kita sama-sama sepakat dan saya lakukan hal demikian. Jadi pada waktu itu ketika saya dicengkeram oleh satu ketakutan, bukan saya tinggal diam. Ibu bapak masih penasaran sepertinya ceritanya ya. Waktu itu udah diusir ya udah gitu. Dalam nama Yesus aku perintahkan segala penguasa-penguasa kegelapan yang tinggal di tempat ini. Aku perintahkan untuk keluar dan tidak tinggal di rumah ini. Dan saya rasakan ada satu damai sejahtera. Jadi ada satu tindakan pada waktu itu yang saya lakukan. Menyerang. Saya mengalami, wah benar. Ada satu damai sejahtera. Nah ibu bapak, bagaimana sebagai seorang prajuritnya Tuhan ya kita bisa lakukan penyerangan. Kalau kitanya sendiri takut sama musuh. Kalau kitanya sendiri masih dikuasai oleh ketakutan. Gak bisa lah kita menyerang. Nah saya mau menceritakan bagaimana perjuangan Daud melawan Goliat pada waktu itu ya. Kalau ibu bapak tahu ya, Goliat kan tentaranya Filistin gitu, luar biasa. Dia punya perlengkapan senjata yang hebat, ketopongnya itu berat, badannya, bajunya juga cukup berat, diperlengkapi dengan perlengkapan senjata, bahkan tingginya itu hampir 3 meter kurang. Dia datang mendebarkan ketakutan atas bangsa Israel pada waktu itu. Dia tebarkan ketakutan. Dan ketika Daud tahu gitu ya, Goliat itu mencemooh barisan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia datang sama Saul. Saul, siapakah orang yang tidak bersunat ini? Boleh aku datang untuk melawan dia. Apa yang Saul katakan? Gak mungkin. Kamu itu masih terlalu kecil. Coba kita sama-sama baca ya di dalam 2 Samuel. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. Ayat yang ke-33. Ya, 1 Samuel 17 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat melawan orang Filistin itu untuk melawan dia.
sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Wow, coba Saul berkata, enggak mungkin kamu ngalahin Goliat. Kamu tuh masih muda. Kita lihat bagaimana orang yang punya kedekatan itu terlalu dangkal, terlalu cetek. Dia bilang enggak mungkin. Tetapi apa yang Daud katakan coba di dalam ayat yang ke-37. Ayat yang ke-37 ya. Nah di sini pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Nah di sini ada sesuatu yang bisa kita ketahui ya. Kenapa Daud bisa berkata seperti gini, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Karena apa? Dia dapat menyerang karena dia punya pengalaman pribadi terlebih dahulu bersama dengan Tuhan. Bagaimana dulu kalau Tuhan sudah membantu dia melepaskan dia dari cakar singa dan cakar beruang, itu yang membuat dia memiliki satu pengalaman. Kalau dulu Tuhan sudah bantu aku, saya percaya saat ini juga orang Filistin itu akan sama nasibnya seperti singa dan beruang itu. Ada satu pengalaman pribadi. Daud memiliki satu pengalaman pribadi. Sehingga apa? Pengalaman itu yang membuat dia mampu untuk menyerang. Sesuatu yang dahsyat. Nah ibu bapak, lewat pengalaman demi pengalaman, mari kita masuk lebih dalam lagi. Alami Tuhan lebih dalam lagi. Bukan apa kata orang. Bukan dengar banyak apa kata orang. Tetapi hidup kita. Hidup yang ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Kalau kata orang, wah gak mungkin kamu sembuh. Dulu kan saya kan udah divonis kan. Gak mungkin sembuh, kamu akan lumpuh. Obat yang kamu minum aja udah banyak, udah hampir 6 macam. Tetapi ketika saya tahu hidup saya tidak ditentukan oleh obat. Hidup saya tidak ditentukan oleh apa kata dokter. Maka saya bangkitkan iman percaya saya. Saya bilang, Tuhan lewat peristiwa ini saya mau mengalami engkau. Makanya ketika kita diperhadapkan, ketika kita punya pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu akan menjadi bekal bagi kita untuk kita tetap kuat dan kita mampu untuk mengalami kemenangan lewat apa yang kita lakukan, serangan demi serangan. Dan itu akan membuat kita, oh ingat dulu Tuhan sudah bantu saya punya pengalaman. Kalau dulu di zaman pada waktu itu Tuhan bisa menyembuhkan orang yang sakit, kenapa tidak terjadi saat ini? Kalau Tuhan memulihkan keadaan Nabi pada waktu itu, yang kekurangan, kenapa tidak terjadi saat hari ini? Itu udah bisa menjadi satu pembelajaran bagi kita. Untuk kita apa? Yuk kita sama-sama alami Tuhan lebih dalam lagi. Jadi bukan hidup kita tidak ditentukan apa kata orang, bagaimana situasi dan keadaan saat hari ini. Tetapi hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Karena itu renungkan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Ada hal-hal yang tidak baik. Saya percaya ketika orang yang terhubung dan masuk dalam ruang rahasianya Tuhan, dia akan menjadi orang-orang yang tetap bersemangat, memberikan kekuatan bagi mereka yang lemah, membangkitkan, bukan melemahkan, bukan melukai, tetapi menghidupkan. Amin, Ibu Bapak semuanya. Jadi 2 pesan Tuhan lewat apa yang saya bagikan. Mari kita sama-sama untuk alami Tuhan lebih lagi dan tetap semangat karena kita punya Allah yang dahsyat dan luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.